Yang kedua, pertanyaan tidak boleh di luar materi. Yang ketiga, pertanyaan tidak boleh tak bisa banyak. Oke, mungkin saya. Waktu saya Terima kasih moderator atas syarat. Mau belajar dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul makhluk hidup. Saya akan memaparkan materi kami yang pertama, pengertian makhluk hidup, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga, proses kehidupan pada tumbuhan, dan yang keempat, proses kehidupan pada hewan, dan yang kelima, bersamaan dan perbedaan kehidupan tumbuhan dan hewan. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu mampu melakukan aktivitas biologis seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan bereaksi terhadap rangsangan. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Yang kedua, bergerak. Ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan irritabilitas. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa ekskresi. Yang kedelapan, berat
Mungkin itu saja presentasi hasil presentasi makalah dari saya. Dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Ini saja hasil dari kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya. Rahmat. Sebelumnya pertanyaan kami batasi hanya 3 pertanyaan. Berapa? 3 pertanyaan. Ketua moderator, moderator, Fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Ini ada 1. Penyerapan cahaya. Tumbuhan menyerap cahaya matahari melalui klorofil pigmen hijau yang terdapat dalam klorofil sel tumbuhan. 2. Penyerapan karbon dioksida. Tumbuhan menyerap karbon dioksida CO2 dari udara melalui stomata, yaitu pori-pori kecil pada permukaan daun. 3. Penyerapan air. Tumbuhan menyerap air H20 dari tanah melalui akar dan mengangkutnya ke daun melalui xilem. 4. Reaksi cahaya. Cahaya matahari yang diserap oleh klorofil digunakan untuk mengubah air menjadi oksigen dan energi kimia dalam bentuk ATP dan NDPH. 5. Reaksi gelap siklus Kelvin. Energi kimia yang dihasilkan dalam reaksi cahaya digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. 6. Pengeluaran oksigen yang dihasilkan sebagai produk sampingan fotosintesis dikeluarkan ke udara melalui sitomas. Mungkin itu saja. Pertanyaannya adalah bagaimana makhluk hidup bisa beradaptasi dengan lingkungan. Makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui cara antara lain seperti proses seleksi alam, memungkinkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang sesuai dengan lingkungan untuk bertahan hidup dan berkembang biak sehingga sifat-sifat tersebut dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Mutasi genetik dapat menghasilkan variasi sifat yang baru yang dapat membantu makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Regulasi fisiologis. Makhluk hidup dapat mengatur fungsi-fungsi fisiologis untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti mengatur suhu tubuh atau konsentrasi garam di dalam udara. Evolusi. Proses evolusi memungkinkan makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui perubahan sifat-sifat yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Contoh adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan. Hewan yang hidup di daerah dingin memiliki bulu tebal. Seperti hewan yang hidup di daerah dingin memiliki bulu tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Tumbuhan yang hidup di daerah kering memiliki akar yang dalam untuk mencari air. Ikan yang hidup di daerah dengan kadar tinggi memiliki mekanisme untuk mengatur konsentrasi garam dan dalam tubuh. Apakah paham? Sama. Sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Afifah. Yang menjadi pertanyaannya yaitu jelaskan dan berikan salah satu contoh proses pertumbuhan
akan berkesembuhan, yang akan menimbulkan akar muda dan muncul pertama kali diikuti dengan batang muda. Yang kedua yaitu pertumbuhan akar dan batang, yang artinya akar tumbuh ke dalam tanah secara batang, sedangkan batang tumbuh ke atas untuk menuju cahaya. Yang ketiga yaitu pembentukan daun, di mana daun tumbuh dan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dan tumbuhan. Nah, contohnya yaitu biji kacang hijau direndam di dalam pot. Biji kacang hijau direndam dalam pot hanya dengan tanah yang lembab. Dalam 2 atau 3 hari biji kacang berkecambahan. Dalam 1 minggu mulai tumbuhan sudah memiliki daun dan mudah ditanam. Terima kasih, itulah jawaban singkat dari saya. Waktu saya kembali kepada saudara moderator. Contohnya hewan yang bertelur. Ayam bertindak bertelur, lalu telur dirami sampai menetes. Ayam bertindak bertelur, lalu telur dirami sampai menetes jadi anak ayam. Itu contohnya ayam. Kalau hewan yang melahirkan, kucing bertindak melahirkan anak kucing yang sudah berkembang di dalam perutnya. Itu contoh hewan telur. Terima kasih. Saya akan membantu jawab pertanyaan dari saudara. Dengan bunyi pertanyaan, berikan salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut hewan apovivipar. Contoh hewan apovivipar adalah ular boa. Ular boa adalah contoh hewan apovivipar yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Mereka menghasilkan telur berkembang dan menetes di dalam mulut induknya. Kemudian anak ular boa dilahirkan dalam bentuk yang sulit berkembang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.